Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, Fitra Nurrahima, dengan NPM 51621120039 dalam mata kuliah Audit Internal akan menjelaskan tentang bukti audit dan kertas kerja. Pokok bahasan kali ini yaitu akan menjelaskan tentang pengertian bukti audit, kriteria bukti audit, klasifikasi bukti audit, tipe bukti audit, teknik pengujian, pengertian kertas kerja, tujuan kertas kerja, jenis-jenis kertas kerja, dan syarat kertas kerja yang baik. Skeptisisme profesional adalah sikap, kecenderungan, dan kebiasaan dengan pikiran yang mempertanyakan, waspada atas kondisi atau keadaan yang mengindikasikan sesuatu yang diselidiki atau diperiksanya, dan melakukan penilaian yang mendalami bukti-bukti audit. Unsur-unsurnya adalah, yang pertama adalah atribut, yaitu merupakan pengetahuan yang diperlukan dan kemampuan menyeluruh yang diperlukan auditor dalam mendalami bukti-bukti audit. Yang kedua adalah attitude atau sikap, kecenderungan, dan kebiasaan. Yang ketiga adalah mindset atau cara berpikir. Yang keempat adalah waspada. Dan yang kelima adalah action. Auditor selanjutnya melakukan penilaian yang mendalam atas bukti-bukti audit yang mendukung atau membuktikan sebaliknya. Pengertian bukti audit. Menurut Arens, Elder, dan Beasley, bukti audit telah didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti audit mencakup informasi yang persuasif, seperti perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan, dan informasi yang kurang persuasif, seperti respon atas pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dari para karyawan klien. Kriteria bukti audit. Menurut Tuan Kota, ada 3 ciri bukti audit yang baik, yaitu relevant, reliability, dan sufficiency. Yang pertama adalah relevan. Relevansi suatu bukti audit mencerminkan hubungan antara bukti tersebut dan kegunaannya. Biasanya pertanyaan untuk menguji relevansi suatu bukti audit yaitu apakah bukti itu berhubungan dengan faktor-faktor seperti latar belakang, kriteria kondisi, efek atau penyebab, dan apakah bukti itu membuat temuan, kesimpulan, atau rekomendasi menjadi lebih dapat dipercaya. Yang kedua adalah reliability atau andal. Andal adalah dapat dipercayanya suatu bukti terlihat dari tepatnya bukti itu, masuk akal dan terpercayanya sumber bukti dan teknik untuk mendapatkannya. Umumnya suatu bukti lebih reliable jika diperoleh atau dikembangkan dari sumber independen dan kredibel dan bukan pihak yang diperiksa. Yang kedua adalah sistem pengendali internal yang baik dan tidak lemah. Yang ketiga adalah pemeriksaan fisik secara langsung atau dokumentasi atau bukti kesaksian. Yang ketiga adalah sufisiensi atau cukup. Kecukupan bukti berhubungan dengan kuantitasnya. Harus ada cukup bukti faktual dan meyakinkan sehingga seorang yang wajar dan tidak bias akan sependapat dengan temuan auditor dan kesimpulannya. Untuk menentukan kecukupan bukti diperlukan professional judgment atau kemahiran profesional. Ketika menentukan tepatnya bukti, auditor harus memperhatikan antara lain suatu audit mencari kesimpulan yang layak dan bukan mutlak. Kedua adalah data yang tidak cukup mengakibatkan ketidakmampuan menarik kesimpulan yang layak. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan bukti secara ekstensif
mungkin tidak ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektif. Dan yang terakhir adalah bukti harus cukup mewakili populasi yang diperiksa. Klasifikasi bukti audit. Menurut Zamzami, Faiz, dan Mukhlis, berdasarkan sumber dalam memperoleh bukti audit dikelompokkan sebagai berikut, yaitu bukti internal eksternal, bukti eksternal internal, dan bukti eksternal. Bukti internal adalah bukti yang diperoleh dan dibuat oleh audite. Bukti internal eksternal yaitu bukti yang berasal dari lingkaran internal tetapi juga melibatkan proses yang dilakukan oleh pihak eksternal. Yang ketiga adalah bukti eksternal internal, yaitu bukti yang berasal dari pihak eksternal tetapi selanjutnya diproses lebih lanjut oleh pihak internal. Dan yang terakhir adalah bukti eksternal, yaitu bukti yang berasal dari pihak eksternal dan dibuat oleh pihak eksternal. Tipe bukti audit. Bukti audit dapat dibedakan dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama adalah struktur pengendalian internal atau SPI. SPI yang diterapkan dengan memadai dapat menjadi bukti yang kuat mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Namun, sebaliknya jika penerapan SPI dinilai tidak andal, maka auditor harus mengumpulkan bukti yang lebih banyak. Yang kedua adalah bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti yang diperoleh auditor melalui aktivitas pengamatan secara langsung, inspeksi ke lapangan, dan inventarisasi fisik yang selanjutnya didokumentasikan dengan membuat berita acara, misalnya case of name. Yang ketiga, bukti dokumen. Bukti dokumen adalah bukti yang disajikan dengan terbuat dari kertas dengan berisi mengandung informasi, angka, huruf, dan simbol. Yang keempat adalah bukti keterangan. Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh dari pihak auditi dan pihak ketiga melalui pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Yang kelima adalah bukti analitis. Bukti analitis adalah bukti yang diperoleh dari analisis terkait data audit dan data yang lain, diantaranya menggunakan rumus rasio, tren, dan pembanding antara data tahun ini dengan tahun sebelumnya. Teknik pengujian. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit yang relevan, andal, dan cukup. Berikut adalah beberapa teknik yang biasanya dilakukan oleh auditor dalam menguji audit. Kita lanjut ke pembahasan kertas kerja. Pengertian kertas kerja. Menurut Zamzami, Faiz, Mukhlis, kertas kerja merupakan instrumen penting dalam keberhasilan penugasan audit, di mana kertas kerja menyajikan bukti dokumen dan pemeriksaan dan penilaian serta menunjukkan keterkaitan antara proses penyelesaian audit dan laporan audit final. Tujuan kertas kerja. Tujuan pembuatan kertas kerja secara terperinci yaitu pertama adalah mendukung temuan audit dalam laporan audit, menguatkan kesimpulan auditor, membantu auditor dalam tahapan audit, menjadi pedoman bagi auditor dalam audit berikutnya. Jenis-jenis kertas kerja. Ada beraneka ragam jenis kertas kerja audit internal. Bagaimanapun formatnya, kertas kerja harus mencantumkan beberapa informasi mendasar, seperti nama klien, periode yang diperiksa, tanggal dibuat atau selesainya kertas kerja, judul atau hal yang diperiksa, cross-reference atau reference ke dokumen kerja lain, paraf tanda tangan auditor internal, dan paraf atau tanda tangan manajer audit yang mereview.
Pembahasan terakhir yaitu syarat kertas kerja yang baik. Untuk memastikan kertas kerja bermutu tinggi, bukti audit yang direkam dalam kertas kerja harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama adalah akurat dan dapat dipercaya. Informasi dalam kertas kerja harus akurat dan dapat dipercaya. Jika kertas kerja yang ada hanya berupa soft copy atau disimpan secara elektronis, referensi yang cukup harus ada agar kertas kerja itu dapat diakses. Yang kedua adalah relevan dan ringkas. Informasi dalam kertas kerja haruslah cukup untuk memenuhi tujuan audit tersebut dan untuk mendukung opini audit yang diberikan. Ini makna dari kertas kerja yang relevan. Di samping itu, kertas kerja juga harus disajikan secara ringkas. Yang ketiga adalah lengkap. Tujuan kertas kerja harus dinyatakan, kecuali jika sudah jelas dari judulnya. Kertas kerja hendaknya tidak berisi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab atau masih ada hal yang menggantung, catatan yang belum lengkap atau pekerjaan yang belum tuntas. Yang keempat adalah memberi nilai tambah. Akar permasalahan dari temuan-temuan audit harus didokumentasikan untuk memberikan wawasan mengapa hal-hal tersebut terjadi, agar manajemen dapat memusatkan perhatian pada solusi yang tepat. Wawasan akan memberikan nilai tambah dari temuan audit. Yang kelima adalah rapi dan terbaca. Tulisan tangan dalam kertas kerja hendaknya rapi dan terbaca. Atau mungkin untuk masa sekarang lebih soft copy ya. Jika tidak, kertas kerja bisa kehilangan nilai sebagai bukti audit yang didokumentasikannya. Yang keenam adalah struktur, yaitu susunan kertas kerja hendaknya dalam format yang logis, yang secara jelas menunjukkan tujuan dari hal yang diuji, penjelasan tentang uji atau tes yang dilakukan, banyaknya sampel yang diambil, hasil pengujian, kesimpulan, yakni apakah ada kelemahan yang ditemukan, kemungkinan proses, dan peluang-peluang bisnis. Demikian paparan tentang bukti audit dan kertas kerja dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.